Pandu acara. Saya ingin menyapa dulu yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ibu Marice Patiwailapia, SE, MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Nathaniel EJ Sumampo, MPSI, MSI, MSc, PhD selaku narasumber pada webinar ini. Kemudian yang kami hormati para pejabat struktural dan pejabat fungsional yang berkenan hadir baik di lingkup BPS maupun di luar BPS, serta Bapak dan Ibu para tamu undangan yang telah berpartisipasi pada hari ini secara daring, kami ucapkan selamat bergabung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta para undangan webinar pagi ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar dengan tema Mental Health Friendly Workplace, menciptakan situasi kerja yang sehat bagi jiwa, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Maluku pada hari ini Kamis, tanggal 12 September 2024. Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Hari Statistik Nasional tahun ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita untuk tidak hanya merayakan capaian di bidang statistik, tetapi juga untuk memperhatikan aspek penting lainnya, yaitu kesehatan mental. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan senyuman yang indah untuk mengawali acara kita di pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Mari kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Statistik. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Bapak dan Ibu, disilakan duduk kembali.
Memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, maka kita akan berdoa bersama. Kami silakan Bapak Nastain Komarudin SST MSI untuk membawakan doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memandu doa pada hari ini. Doa akan saya bawakan menurut ajaran Islam. Hadirin yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, hingga kita bisa berkumpul pada pagi ini melalui ruang virtual dalam kegiatan webinar dalam rangkaian Hari Statistik Nasional. Ya Allah, kami keluarga besar Badan Pusat Statistik sedang dalam rangkaian Hari Statistik Nasional. Kiranya Engkau bisa memberkahi langkah kami, mudahkanlah jalan kami, berikanlah kami kekuatan, agar bisa memberi manfaat melalui masyarakat luas melalui data. Ya Allah yang Maha Pemberi Ampun, semoga webinar yang kami laksanakan pada hari ini dalam rangka Hari Statistik Nasional dapat menjadi sarana transfer informasi dan diskusi hingga akhirnya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah welcome speech yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku sebagai tanda diawalinya acara pada pagi hari ini secara resmi. Yang terhormat Ibu Marice Patiwalapia SA MSI, kami silakan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, yang saya hormati Kabak Umum, teman-teman fungsional media di lingkup BPS Provinsi Maluku, beserta seluruh ASN baik di provinsi maupun di kabupaten. Dan saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang ada mungkin di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa sebut satu persatu yang bisa bergabung pada forum ini atau webinar ini. Ada dari beberapa kementerian lembaga atau OPD di lingkup Provinsi Maluku atau di tempat lain. Terima kasih untuk kehadirannya walaupun hanya lewat virtual saja. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Nathaniel E.J. Sumampau, MPSI, MSc, PhD. Terima kasih Pak Nathaniel yang sudah bersedia mau menjadi narasumber untuk kegiatan webinar dalam rangka HSN 2024 untuk BPS Provinsi Maluku. Yang kami hormati juga moderator Saudara Bapak Jeffrey Tipka, SSI MSI, dan panitia seluruh peserta yang hadir yang kami banggakan. Ya, sebelum saya masuk pada sambutan saya, ada pantun ya, supaya memberikan semangat dan kesehatan buat kita ya. Kebetulan kita mau bicara, mau dengar terkait kesehatan mental ya. Jadi dengar pantun supaya tambah sehat mungkin. Jangan lupa cakepnya atau sedap. Kalau keton di Maluku bilangnya sedap. Ketemu mantan langsung salting. Sedap. Putar haluan biar tidak papasan. Sedap. Meskipun
hanya lewat Zoom meeting. Semoga materinya dapat tersampaikan. Terima kasih untuk sadap dan cakepnya. Baik, selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua pada webinar Mental Health Friendly Workplace. Kali ini menciptakan situasi kerja yang sehat bagi jiwa dalam rangka HSN Hari Seks Nasional 2024. Kami senang dan turut mengapresiasi antusiasmenya oleh teman-teman semua peserta untuk mengikuti webinar kali ini. Ya, saya share informasi ini juga ke beberapa teman-teman di provinsi yang lain. Mereka bilang, wah ini sesuai kebutuhan saat ini ya. Ini topiknya keren ya. Semoga kita bisa mendapat ya banyak manfaat daripada webinar kali ini dari narasumber kita yang luar biasa. Pertama-tama mari saya ajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di momen yang sangat penting ini sebagai bagian dari peringatan HSN meskipun hanya secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peringatan HSN yang dilaksanakan setiap tanggal 26 September menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari pentingnya statistik di berbagai bidang. HSN adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan saja milik BPS, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk memperingati HSN ini melibatkan baik internal maupun eksternal di wilayah kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan webinar dengan tema Mental Health Friendly Workplace, menciptakan situasi kerja yang sehat bagi jiwa. Ya, tema ini tentunya sangat penting dalam meningkatkan produktivitas seluruh selaku ASN di tengah situasi yang tidak mendukung, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan kesehariannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini Maluku berada di titik yang krusial dalam menghadapi bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, terdapat 68,06% penduduk Maluku yang berusia produktif. Momen ini merupakan peluang emas yang harus kita manfaatkan selama periode 2020-2034 untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial di Maluku. Menghadapi bonus demografi tersebut, sumber daya manusia haruslah sehat dan unggul. Oleh karena itu, isu permasalahan kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental anak, remaja, pemuda yang merupakan aset di daerah terkhusus Maluku menghadapi bonus demografi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesehatan mental menjadi salah satu isu global yang semakin mendapat perhatian. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan psikologis, hasil survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa 1,4% penduduk khususnya di Maluku usia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa, gangguan mental emosional. Bahkan sekitar 0,17% dari kelompok tersebut pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ada berbagai bentuk gangguan kesehatan mental yang sering terjadi seperti stres, kecemasan, depresi, dan burnout, kelelahan emosional. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya tuntutan pekerjaan, ketidakpastian ekonomi, serta meningkatnya penggunaan medsos, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ASN di BPS seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi dengan jadwal antara kegiatan yang saling tumpang tindih.
Target yang harus dipenuhi dari sisi keakuratan dan tepat waktu membuat ASN harus kerja lebih maksimal. Hal ini tentunya mengakibatkan mereka memerlukan waktu kerja yang cukup panjang, lembur di kantor misalnya, di rumah, sehingga tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Tidak work-life balance ya, jadi hidup ini harus seimbang. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dapat memberi pengaruh yang negatif bagi kesejahteraan psikologi seseorang. Stres, kecemasan, dan depresi dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berujung pada gangguan yang lebih serius, mengganggu produktivitas dan kualitas hidup, serta hubungan sosial. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan webinar ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, psikologis kita, dan bagaimana cara kita mengelolanya. Dengan menjaga kesehatan mental, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan hidup, baik dalam karir, hubungan, maupun aspek kehidupan lainnya. Ketahanan mental yang baik memungkinkan individu untuk bangkit kembali dari kegagalan, mengatasi stres, dan tetap fokus pada tujuan hidup. Investasi pada kesehatan mental sejak dini berperan besar dalam menciptakan generasi yang sehat, resilient, dan siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan. Besar harapan kami, webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengelola stres, menghadapi pekerjaan, demi mencapai keseimbangan dalam kerja dan kehidupan. Jiwa yang sehat, tubuh pun sehat. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Nathaniel yang akan nanti memberikan pandangan dan edukasi pada webinar ini. Semoga materi yang akan disampaikan dapat memberikan inspirasi dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya psikologis dan sejahtera dalam melakukan aktivitas-aktivitas kerja maupun keseharian di tugas-tugas kita ke depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini, serta kepada seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi ide demi kemajuan Maluku yang lebih baik, kemajuan wilayah kita masing-masing yang lebih baik. Untuk menutup sambutan ini, tetap ada pantun, biar kita tetap semangat dan happy. Hati yang gembira adalah obat, Sedap. semangat yang patah meremukan tulang. Asik. Ketika beban kerja terasa berat, jam bikin semangat jadi hilang. Sekian dan Sadap. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Selesai. Mohon maaf ulang, statistik berkualitas untuk Indonesia emas. Ini yang terbaru ya. Terima kasih. Selesai. Demikian welcome speech dari Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, terlihat pada layar sudah 266 partisipan. Saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu yang dari luar BPS. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, terima kasih Bapak. Kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Lalu ada juga Dinas KUKM, Bapenda, Bapeda, Perindak, BKD, PPP Dobo, BPSDM, Damkar Kota Ambon, Disnaker, DLHP, DPPK, DPPKB, Indak, ITDA Provinsi Maluku, Dinas Perkimiko, Perpusit Kota Ambon, dan Bapak Ibu lainnya yang belum sempat saya sapa satu persatu. Kami mohon maaf, namun kami mengucapkan sangat terima kasih telah berkenan berpartisipasi dalam acara ini, dan kami mohon maaf juga apabila ada salah penyebutan nama instansi Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai ASN apapun profesinya, baik sebagai statistisi maupun non-statistisi, menuntut ketelitian, fokus, dan kemampuan untuk melakukan analisa data yang tinggi dalam menyelesaikan amanah yang dipercayakan kepada setiap kita. Beban kerja yang cukup padat dan tuntutan akan hasil yang akurat dapat berdampak pada kesehatan mental ASN. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang serius terhadap isu kesehatan mental. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi yang sangat menarik dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Kita akan ditemani oleh moderator kita, Bapak Jeffrey Tipka. Beliau lahir di Ambon 9 Juli 1987, menyelesaikan sarjana pendidikan dengan predikat sangat memuaskan di Universitas Patimura, yaitu S1 Matematika, kemudian lulus juga dengan predikat cum laude pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Patimura. Dan saat ini beliau menjabat sebagai pejabat statistisi ahli madya di BPS Provinsi Maluku pada tim neraca wilayah dan analisis statistik. Baik, untuk sesi materi, kami silahkan Pak Jeff untuk memandu acara. Baik, terima kasih Ibu Megi. Suara saya terdengar dengan baik? Baik, Pak Jeff. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dalam webinar hari ini yang bertemakan Mental Health Friendly Workplace, menciptakan situasi kerja yang sehat bagi jiwa. Pagi hari minum secangkir teh, Sedap. menikmati waktu dengan senang hati. Artinya, Perkenalkan, saya moderator hari ini, siap pandu acara hingga selesai nanti. Bapak Ibu, saya Jeffrey Tipka akan memandu acara di hari ini. Saya punya sebuah pantun lagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai. Pergi ke taman melihat bunga, Cakep. indah mekar di pagi cerah. Artinya, Mari bersama menjaga jiwa, agar kerja tetap sehat dan penuh berkah. Bapak Ibu, kesehatan mental di tempat kerja itu adalah isu yang semakin penting dalam dunia kerja modern saat ini. Nah, dalam webinar kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan produktivitas sebagai seorang ASN. Hari ini, kita sangat beruntung Bapak Ibu, karena kita kedatangan seorang ahli dalam bidangnya, bidang kesehatan mental, yaitu Bapak Nathaniel E.J. Sumempo, MPSI, MSc, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik atau PSIFOR. Ya, saya sapa dulu nih. Selamat pagi, Pak Nael. Halo. Selamat pagi, Pak Jeffrey. Bagaimana Ya, kabarnya jelas. pagi ini, Pak Nael? Baik, baik. Di sini Sekarang masih jam 7.30 pagi-pagi ya, Pak, waktu Ya, Indonesia betul, Barat. betul. Iya, luar biasa Pak Nael semangatnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pak Nael menyampaikan materi, ini saya coba membacakan sekilas terkait dengan CV dari Pak Nael. Mungkin host tolong ke atas. Nah, oke. Selamat Pak Moderator. Ya, Pak Nael ini beliau tempat tanggal lahirnya di Jakarta, 5 Desember 1981, dan saat ini alamat beliau di Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, riwayat pendidikan beliau nih. Wah, ini luar biasa nih. S1 lulusan psikologi dari UI. S2-nya bahkan ada 2 nih. Dari UI dan dari Universitas di Belanda. S3-nya juga ada 2 nih, dari Belanda dan dari Belgia nih. Wah, ini luar biasa nih, ini benar-benar ahli. Nah, saat ini Pak Nael punya pekerjaannya beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik. Selain itu, beliau juga anggota tim tenaga ahli Pusat Forensik terintegrasi di UI, dan beliau adalah koordinator mata kuliah Psikologi Forensik di Prodi S1 Psikologi UI. Wah, ini luar biasa nih. Selain itu, Bapak Ibu, selain mengajar, beliau adalah peneliti. Beliau melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional. Beliau juga berpraktik sebagai psikologi forensik dengan sertifikat kompetensi BNSP. Wow. Terus beliau adalah pemeriksa psikologi forensik terhadap saksi, korban, tersangka, terdakwa, dan juga memberi keterangan sebagai ahli dalam persidangan. Nah, Pak Nael juga berpraktik sebagai
psikolog klinis di Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI dan Klinik SAU. Luar biasa nih. Ini benar-benar ahli Pak Nael. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, saya punya sebuah pantun lagi. Bunga mawar indah ditanam, Cakep. harum semerbak terasa di pagi. Artinya, Mari bersama kita simak pembahasan agar kesehatan mental selalu terjaga di hati. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kepada Pak Nael, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang kami hormati Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Marice. Kita sudah pernah bertemu Bu ya sebulan minggu lalu Ya, membahas mengenai pertemuan ini dan saya melihat bahwa eh, Bapak Ibu staf di BPS Maluku bersyukur karena memiliki pemimpin yang peduli mengenai isu-isu kesehatan mental. Karena saya pikir tidak semuanya juga gitu ya, tapi saya melihat dari diskusi kemarin pengamatan Ibu Marice dan juga tentunya kalau orang statistik kan berbasis data ya Bu ya, tadi aja dalam lagu data data data. Dan memang betul datanya juga sangat menarik Bapak Ibu kalau kita tarik ke level nasional ada yang namanya riset kesehatan dasar, Riskesdas. Nah, dari Riskesdas ternyata juga mengemuka bahwa masalah kesehatan mental saat ini semakin kemudian tinggi dan juga yang kedua adalah salah satu katakanlah 3 penyebab utama yang berdampak kepada kematian, salah satunya adalah ditemukan isu-isu yang berkaitan dengan yang namanya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa, termasuk juga gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa. Jadi saya pikir membahas hal ini menjadi relevan. Betul Bapak Ibu, saya memang latar belakang psikologi, saya sehari-hari sebagai seorang dosen, akademisi, tapi juga praktisi. Jadi yang akan saya paparkan di sini adalah hal-hal yang berbasis riset maupun juga berbasis dari praktik pengalaman kami sebagai praktisi kesehatan mental, sebagai psikolog. Di mana kemudian membahas mengenai kesehatan mental, yang pertama adalah kita berhadapan dengan stigma. Jadi stigma dalam arti mungkin menjadi lebih mudah bagi kita semua untuk mengatakan bahwa saya ini cancer atau saya punya penyakit tertentu yang cukup kronis, sedang menjalani treatment, stadium berapa, dan sebagainya. Dibanding kita mengatakan bahwa saya lagi stres. Oh Saya lagi iya, Iya ya Bu ya, nah itu betul ya. Karena demikian, kenapa demikian? Karena kalau kita bilang bahwa saya depresi, seringkali kemudian ada penilaian negatif dari lingkungan. Ya, kita dianggap misalnya orang yang kurang beriman mungkin, atau kita dianggap sebagai orang yang lemah dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan ini penting? Kenapa saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini, dengan Bapak Ibu di kebanyakan di wilayah Maluku, yaitu belum lama saya hadir ke Maluku kurang lebih berapa bulan yang lalu ya, saya lupa persisnya tapi ada kurang lebih 4 bulan yang lalu saya turun di Maluku di tulisan kota musik gitu ya, tadi Ibu Marice juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, musik gitu ya, nyanyian sebagai salah satu juga sumber apa sukacita di hati gitu Bapak Ibu. Namun kemudian sayangnya terakhir kali saya datang ke Maluku, ke Ambon persisnya, berdasarkan kemudian permintaan pada saat itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan pihak kepolisian memahami satu kasus yang cukup kompleks dan menarik Bapak Ibu. Di mana dalam kasus tersebut utamanya ada isu kesehatan mental karena ada seorang katakanlah tokoh masyarakat yang kemudian ditemukan tewas dan ternyata salah satu faktor utamanya adalah berkaitan dengan kesehatan mental. Ya. Dan ini juga tidak kebetulan Ibu Kepala karena kemarin kita memperingati Bapak Ibu yang namanya Hari terkait dengan kesehatan mental sedunia atau internasional yang dinamakan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional. Ya. Dan kita melihat bahwa ternyata kasus-kasus katakanlah upaya melakukan bunuh diri atau menyukai diri sendiri sesuatu hal yang saat ini semakin banyak. Nah, sehingga kemudian menjadi penting untuk kita membahasnya.
Memang dalam membahas masalah kesehatan mental bisa saja ada hal-hal yang kemudian men-trigger Bapak Ibu, mengingatkan kembali pengalaman Bapak Ibu berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, untuk hal itu saya siap untuk kemudian mensupport. Jadi apabila dari sesi ini Ibu merasa tertrigger, menjadi tidak nyaman dan sebagainya, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada panitia. Oke, saya langsung saja menyampaikan kepada materi. Ya, saya yang share saja boleh, panitia. Saya saja yang share. Ya, ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Nah ini saya boleh di add sebagai co-host gitu ya, supaya saya bisa share. Ya, oke. Baik. Jadi dalam webinar selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan memandu dengan memfasilitasi diskusi kita. Jadi dengan memaparkan materi terlebih dahulu, tolong diingatkan Pak Jeffrey kalau sudah kurang lebih 45 menit ya. Nanti akan kita lihat supaya kemudian kita lebih banyak berdiskusinya Bapak Ibu. Baik Jadi Pak. memang judul yang saya pilih adalah Mental Health at Workplace, kesehatan mental di tempat kerja, di mana saya berharap setelah ini kemudian kita semua, Bapak Ibu, termasuk pimpinan, apapun level Bapak Ibu, apapun tupoksi Bapak Ibu, kita bersedia menjadi sahabat sehat jiwa. Ya, ya. Nah, saya mengawali dengan kemudian mengajak Bapak Ibu untuk mengecek ya pagi hari ini di Maluku sudah jam 9 mungkin ya, 9:30, 10. Bagaimana kondisi Bapak Ibu selama 1 bulan terakhir? Apakah Bapak Ibu ada di zona merah nih, lagi merasa krisis ya, yang ditandai dengan kalau kita lihat di sini sangat cemas, suasana hati kok low sekali gitu ya. Lalu kemudian rasanya kalau bisa nggak usah ke kantor, kalau mau pagi hari bangun tuh kayaknya berat sekali, seolah-olah di badan kita ada karung cingkeh banyak banyak sekali gitu Bapak Ibu ya. Atau kemudian masalah dalam tidur ya dan lain sebagainya. Itu artinya Bapak Ibu lagi krisis atau struggling ya. Lagi apa ya? Semacam lagi berjuang nih Bapak Ibu ya. Ada cemas, bahkan depresi, lelah gitu ya. Kerja juga biasanya menyelesaikan dalam satu tugas di 1 minggu selesai, tapi ini sudah mau 1 bulan belum selesai, bahkan sudah ditanya-tanya gitu ya. Hidup dari deadline satu ke deadline yang lain ya. Atau yang ketiga di tengah-tengah, lebih survive ya. Dia agak sedikit gugup gitu ya, agak sedikit jadi ibarat irritable itu Bapak Ibu dicolek sedikit langsung bereaksi gitu ya. Atau Bapak Ibu dalam kondisi yang relatif positif, thriving, positif, kalem, kerja juga oke, tidurnya mantap ya, makannya normal gitu ya, makannya masih ada selera gitu ya. Atau Bapak Ibu ada di kondisi yang paling terbaik gitu ya, peak, excellent hari ini. Nah, saya ingin untuk interaktif, jadi Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat atau saya minta Bapak Ibu, nah, ini dia, ini, dia. Ya. Saya Bapak Ibu yang bisa masuk atau mengakses ke Mentimeter, jadi bisa bisa mengaksesnya, ya, ya. Terlihat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu masuk ke menti.com dan gunakan kode 41882276. Mentimeter 41882276. Ya. Ya. Kalau sudah bolehkah Bapak Ibu isi di sini gitu ya? Oke, Bapak Ibu boleh isi. Ya, ada di angka berapa Bapak Ibu ya? Jo ini di tengah-tengah nih ya. Banyak kan di tengah nih Bapak Ibu ya. Lagi survive ya. Mode-nya survival mode. Ada juga yang lagi dalam situasi krisis, ada yang struggling. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah yang paling tahu mengenai diri kita adalah diri kita sendiri.
Kadangkala kita berpikir harusnya pasangan saya tahu dong kalau saya lagi si suasana hatinya lagi negatif. Harusnya atasan saya tahu dong, ya. Karena seringkali Bapak Ibu dalam interaksi kita seringkali menggunakan yang namanya persona atau kemudian topeng-topeng Bapak Ibu. Sehingga kemudian orang lain lihat, oh dia selalu ceria, tetapi sebenarnya di dalam dirinya ada suatu situasi atau katakanlah kondisi psikologis yang negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat wah ternyata semua terisi ya, mulai dari paling kiri. Nah, ini distribusi normal nih. Kalau bicara dengan statistician, kita ahli statistik, ya, di distribusi normal tampaknya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali ke sini. Ya. Namun, bisa saja Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu ada di warna yang kuning ya, thriving atau warna hijau, excelling ya. Tetapi bisa saja kemudian dalam satu waktu Bapak Ibu bergerak semakin ke kiri atau sebaliknya saat ini ke kiri kemudian bergerak ke kanan. Kita akan coba identifikasi apa hal-hal yang menyebabkan kemudian kita berpindah posisi, apa juga hal-hal yang bisa mendukung kita karena ini menjadi penting. Karena Bapak Ibu dalam bertugas, apapun posisi Bapak Ibu, instrumen utama Bapak Ibu dalam bertugas bukan laptop Bapak Ibu. Meskipun laptopnya adalah MacBook Pro keluaran terkini, bukan gadget Bapak Ibu meskipun katanya sekarang ada iPhone 16 Bapak Ibu ya, tetapi instrumen utama, instrumen kunci dalam Bapak Ibu berfungsi secara sosial adalah diri sendiri. Oleh sebab itu mungkin selama ini kita terlalu fokus kepada laporan apa yang harus kita susun, kepada memahami aturan-aturan yang terkait atau SOP yang terkait dengan pekerjaan. Nah, saat ini selama 1,5 jam ke depan kita fokus kepada diri kita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, kembali ke layar. Ya, baik terima kasih sudah sharing. Bapak Ibu juga bisa membalas di kolom chat ya. Ya. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah Bapak Ibu, saya kemudian bertanya lagi, Bapak Ibu bisa jawab di kolom chat ya. 2 minggu terakhir, suasana hati atau emosi Bapak Ibu yang paling dominan yang mana ya Bapak Ibu ya? Apakah joy, bahagia, gembira? 2 minggu terakhir ini yang mana? Bapak Ibu terus di kolom chat ya. Atau di yang namanya fear ya. Takut ya, takut sama atasan, takut sama suami mungkin atau takut sama istri, bisa aja ada yang begitu ya Bapak Ibu ya. Atau kemudian sehari-hari awannya tuh mendung, sedih terus gitu karena bisa jadi ada satu peristiwa spesifik yang terjadi, biasanya bisa peristiwa kehilangan, apapun bentuk kehilangannya, atau marah ya karena mungkin merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya, atau jijik, atau kemudian cemas. Nah, ini nih yang di bawah ini cemas, malu. Nah, yang berikutnya paling bawah sebelah kanan, pojok kanan bawah, bosan, bosan sekali. Setiap hari bangun pagi pergi ke kantor, tapi gitu-gitu saja, gitu ya. Ada istilah business as usual. Bapak Ibu melihat, aduh kok kayaknya sudah ada apa? Tidak ada variasi lagi, tidak ada Bapak Ibu tidak melihat ada suatu pengembangan. Ya udah seperti robot, bisa aja jadi seperti robot Bapak Ibu, gitu ya. Nah, yang mana nih yang paling banyak? Coba kita intip di kolom chat. Wow, bosan, gitu ya. Yang pertama bosan, cemas, takut, bosan, joy ya. Padahal mungkin di sekitar Bapak Ibu banyak alam yang cantik ya. Saya ke Maluku itu selalu tadi pantainya ya, daerah alamnya. Tetapi bosan juga gitu ya. Oke. Ini rindu, Bu Tina nggak ada rindu di sini. Ibu pilih rindu. Waduh, rindunya berat sekali kayaknya tuh ya. Jangan-jangan long distance ya. Oke.
Aduh, putus ya. Halo, Pak Nael. Terhempas kayaknya Pak Jeb, sebentar dicek lagi. Oh ya, baik. Wah, mohon maaf, ini terputus Bapak Ibu ya. Lagi ngomongin emosi, ternyata jaringannya emosi juga nih. Ya, oke. Ya, jadi mohon maaf saya kembali lagi, Bapak Ibu. Jadi artinya kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita dan kehidupan Bapak Ibu sangat seringkali kita menghadapi banyak situasi ketidakpastian. Tidak pasti berapa lama saya di posisi ini. Tidak pasti apakah saya akan selalu sampai akhir hayat nanti saya akan tugas di Maluku. Bisa jadi saya dimutasi ke tempat lain. Ya. Tidak pasti juga apakah anak saya akan mendapatkan sekolah yang saya inginkan. Ya. Tidak pasti apakah istri saya pun juga akan selalu sehat. Demikian juga kita dan sebagainya. Nah yang menarik Bapak Ibu, menghadapi situasi ketidakpastian dari teori psikologi ini mengemukakan bahwa mengalami ketidakpastian, ya, terutama adalah ada dari suatu peristiwa yang negatif, Bapak Ibu, membuat tadi Bapak Ibu, emosi positif akan terasa lebih positif, tetapi emosi negatif akan terasa lebih negatif. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Dalam situasi ketidakpastian, ketika Bapak Ibu merasa banyaknya emosi negatif seperti sedih, cemas, bosan, itu rasa intensitasnya semakin dalam, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, dalam situasi ketidakpastian, ketika emosi positif yang dialami, itu pun juga rasanya lebih dalam, lebih menyenangkan. Contoh konkretnya begini, Bapak Ibu. Saya yakin dulu mungkin Bapak Ibu pernah misalnya bersama dengan pasangan atau orang terdekat yang dicintai, Bapak Ibu pergi berlibur. Ya. Ketika pergi, misalnya bersama mantan pacar dulu atau best friend, bestinya, Bapak Ibu tidak tahu mau pergi kemana gitu ya, mau makan apa, nginep di mana gitu ya, semuanya banyak tidak pasti. Tetapi bersama orang yang menyenangkan dan emosi yang positif, mungkin jalan-jalannya 2 minggu itu rasanya seperti cuma 3 hari gitu ya, cepat sekali berlalu. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu pergi perjalanan dengan orang yang selalu mengkritik Bapak Ibu, selalu membuat Bapak Ibu merasa emosi negatif, jalan-jalan 2 hari, rasanya 2 minggu. Pergi 2 minggu, rasanya 2 bulan gitu. Pas sekali rasa waktu berjalan. Ya. Jadi take home message-nya di sini adalah menjadi penting untuk kita kelola emosi kita. Untuk kemudian mengupayakan emosi yang kita alami adalah emosi yang positif, Bapak Ibu. Nah, masalah emosi juga memang kaitannya dengan masalah kesehatan mental. Karena masalah kesehatan mental itu umumnya emosi negatif. Sangat dapat tidak matching kalau saya mengatakan, oh saya bebas dari masalah kesehatan mental, tetapi suasana hati saya, emosi saya itu negatif, saya sedih. Ya. Atau sebaliknya, saya mengatakan saya mengalami masalah kesehatan mental, tapi emosi kita itu emosi yang positif. Nah, bicara masalah kesehatan mental itu tadi saya tekankan di awal, sejak awal saya katakan ini penuh stigma Bapak Ibu. Jadi saya apresiasi nih Bapak Ibu BPS Maluku bahwa mengangkat topik ini. Ya. Dan seringkali masalah kesehatan mental itu direduksi. Kita mengatakan kalau seorang, wah ini dia ada masalah jiwa nih, kalau apa? Dia mungkin istilah awamnya sudah gila atau depresi dan sebagainya. Padahal masalah kesehatan mental adalah isu yang tak terlepaskan dari kehidupan kita. Kenapa demikian nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tadi saya katakan bahwa yang paling tahu mengenai diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan bos kita, bukan pasangan kita. Nah, kalau di kesehatan ada istilah medical check up, menjadi penting juga kita sering-sering check up juga kondisi psikologis kita. Ya. Jadi misalnya kita di akhir hari, di akhir minggu, kita coba bertanya, menjawab pertanyaan ini. Seberapa sering saya mengalami hal ini? Ya. Kalau dari pernyataan 25 ini banyak Bapak Ibu alami, Bapak Ibu merasa pergi ke kantor, presentasi, membuat laporan, tetapi Bapak Ibu tetap merasa bahwa Bapak Ibu tidak berguna. Ya. Bapak Ibu tetap merasa seperti, aduh kayaknya saya ini nggak ada harapan masa depannya, saya tuh Masuk dulu jelek Zoom banget. nggak, Cok? Ya. Nah ini berarti
Bapak Ibu perlu kemudian untuk melihat ke dalam, ya, untuk lebih slow down dan bisa jadi untuk mengakses bantuan, ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama tentang diri kita. Tapi saya juga yakin Bapak Ibu pernahkah mengamati ada kolega rekan kerja yang berubah tingkah lakunya menjadi lebih negatif? Dulu orangnya periang, sekarang terlihat menarik diri. Dulu itu memberikan instruksi yang jelas sebagai pimpinan, sekarang kok fisiknya ada dalam ruang meeting, tetapi seolah-olah pikirannya ada melayang kemana. Ya, pernahkah Bapak Ibu mengalami masalah pribadi yang berdampak negatif pada pekerjaan? Pernahkah Bapak Ibu melihat rekan yang tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya? Dia bahkan dalam ruang suasana pertemuan, dia marah Bapak Ibu dan tidak bisa mengendalikan diri. Atau kemudian ya emosi yang negatif gitu ya, sedih, ya, yang mendalam dan sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah jadi tempat curhat kolega. Ya? Atau mengamati ketua tim, ya, pimpinan kita, atau kolega apa bawahan kita, atau orang yang kita pimpin itu menjadi stres dan sangat-sangat. Pernah nggak Bapak Ibu demikian? Yang paling sering yang mana nih? Saya pakai ini lagi nih ya, Mentimeter lagi. Jadi Bapak Ibu tolong kembali ke Mentimeter. Oh, sorry. Ya, sekarang masih di Menti yang sama, nih ada pertanyaan kedua. Oh, sorry, maaf. Dan yang ini. Pernahkah Anda mengamati kolega berubah tingkah laku secara negatif? Mengalami masalah pribadi yang berdampak negatif pada pekerjaan? Pernah nggak Bapak Ibu? Kita lihat apakah survei ya. Banyak pernah menjadi tempat curhat ya, melihat ketua timnya stres, sangat tertekan, atau anggota tim. Iya, kita lihat di sini. Ya, saya tunggu 1 menit dulu Bapak Ibu. Umumnya semua pernah nih kelihatannya ya. Ya, kebanyakan pernah, terutama melihat rekan kerja mengendalikan tidak bisa mengendalikan emosi Bapak Ibu ya. Jadi dari survei singkat ini Bapak Ibu kita lihat ada dua hal. Hal pertama adalah isu kesehatan mental diri kita. Yang kedua, isu kesehatan mental orang lain yang ada, terutama fokus kita membahas tentang kesehatan mental tempat kerja, rekan-rekan kerja kita. Ya, nah ini menarik Bapak Ibu. Oke, ya baik. Ya, terima kasih. Kembali ke sini. Nah, pertanyaannya kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih isu atau sumber masalah utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita terkait dengan pekerjaan? Ya? Kondisi kesehatan mental staf atau kolega itu biasanya isu atau masalah utamanya apa, Bapak Ibu? Ya? Apa ya kira-kira isu atau masalah utamanya? Ya? Apa Bapak Ibu? Satu kata, sumber stres dalam pekerjaan itu apa sih Bapak Ibu? Ya, deadline, kerjaan overload, tukin ya Bu ya? Iya. Wah, pimpinan. Iya. Kita lihat apa yang terbesar ya. Deadline, overload. Oke, menarik ini. Deadline.
Oke. Kita tunggu apa nih? Anggaran pasangan, pimpinan banyak mau, ketua tim. Ini pimpinannya maksudnya bukan ketua BPS ya Bu ya. Iya. BPS pusat, waduh pimpinan juga ya rekan kerja. Kita lihat. Menarik. Jadi kalau kita lihat overload, deadline, tukin, pimpinan Bapak Ibu rekan kerja. Ya. Iya. Nah, oke. Iya. Ya, oke. Cukup. Saya pikir cukup. Saya akan kembali lagi ke slide. Terima kasih kontribusinya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang berkaitan dengan stres di tempat kerja, ini kalau kita lihat temanya satu, yaitu tema berkaitan human resource, SDM. Tadi juga kalau kita lihat sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu ya, mulai dari Bapak Ibu pimpinan, bad boss. Tetapi yang menarik adalah kadangkala ada anggapan saya oke, saya kerja oke kalau pimpinannya oke. Saya mental health-nya baik kalau pimpinan saya juga oke. Ya. Dalam hal ini bisa jadi demikian Bapak Ibu. Tapi kemudian sayangnya adalah kemudian konsekuensinya kita lihat di sini bahwa seolah-olah remote control-nya itu ada di luar kendali kita. Ya. Seolah-olah pimpinan kita, kerjaan kita, atasan kita, itu yang menentukan suasana hati kita, menentukan isu kesehatan mental kita. Nah, nanti saya akan tekankan bahwa ketika kita membahas masalah kesehatan mental, kunci utamanya itu ada di diri kita sendiri. Bukan di atasan kita, bukan di pasangan kita, bukan di anak kita. Sehingga ketika kita kemudian berpikir bahwa saya oke kalau anak saya oke kalau pimpinan saya oke, itu kemudian ide tersebut kita hayati terus-menerus, semakin rentan kita mengalami masalah kesehatan mental. Komunikasi dalam tim, betul. Karena kita semua dalam tim datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari latar belakang keluarga, latar belakang tentang nilai, apa yang kita anggap penting, mungkin berbeda dengan rekan kerja kita yang lain. Latar belakang berkaitan dengan mungkin kemudian katakanlah karakteristik sosial budaya kita dan sebagainya. Dan itulah memang kemudian saat ini tidak terhindarkan kita bekerja dalam satu tim yang sangat diverse. Bahkan salah satu diversity-nya, keberagamannya isunya adalah perbedaan generasi. Ada Gen X, ada Gen Y, ada milenial, bahkan ada saat ini juga Gen Z, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin milenial nih saat ini yang banyak berada di tempat kerja. Milenial dibesarkan dengan gaya pengasuhan yang berbeda dari lingkungan, dari keluarganya, ya, dengan Gen Y dan Gen X. Ya. Nah, ini juga yang tidak jelas, beban kerja yang tidak realistis, overload atau underload, saya nggak tahu. Bapak Ibu di sini kalau disurvei lebih banyak yang merasa overload atau underload. Underload kadang-kadang kita berpikir, ya kamu enak, kerjaannya nggak banyak, tetapi ternyata nggak ada kerjaan juga stres Bapak Ibu gitu ya. Nah, perubahan tanggung jawab ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Yang tadinya sangat sibuk, tadinya menguasai mengerjakan banyak hal, tapi sekarang di bagi yang lain ternyata juga bisa menimbulkan stres Bapak Ibu ya. Perubahan tempat kerja, downsizing. Nah, yang menarik adalah yang paling bawah. Mempersepsikan hilangnya kendali atas kerja. Karena apa? Karena saya nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya ada di atasan saya, semua ada di rekan kerja saya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Saya tidak tahu mungkin adakah hal yang lain. Kalau ada hal yang lain silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat ya yang tidak termasuk dalam poin-poin yang saya tuliskan ini. Oke. Nah, kenapa kemudian stres kerja menarik Bapak Ibu? Sesuatu hal yang sangat penting kita bahas karena konsekuensinya multidimensi. Multidimensi artinya berdampak pada berbagai segi-segi kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Kita lihat di sini memang ini survei berkaitan dengan stres kerja yang banyak diadopsi di luar negeri, ya Bapak Ibu. Tetapi kurang lebihnya saya yakin ini juga menggambarkan bagaimana di konteks kita di Indonesia. Ya. Ternyata kita lihat bahwa ini berdampak yang pasti utama ke kondisi kesehatan kita. Tapi tidak hanya itu, gitu ya. Bahkan banyak riset-riset melihat bagaimana stres kerja, mental health at work yang tidak tertangani itu berdampak pada produktivitas. Implikasinya adalah ketika kemudian kita bicara organisasi yang fokusnya adalah income generating, misalnya, itu berdampak pada revenue atau pemasukan perusahaan juga.
kepada Bapak Ibu yang bisnis utamanya gitu ya adalah service atau layanan, akan berdampak juga kepada layanan yang Bapak Ibu sediakan. Sehingga konsekuensinya masyarakat pun yang penerima layanan bisa kemudian menjadi tidak puas, gitu ya, kepuasannya menurun. Nah, ketika kita memahami masalah kondisi kesehatan, Bapak Ibu, kondisi diri kita, ada kemudian konsep body, mind, and soul. Ya. Fisik kita, jiwa kita, pikiran kita, gitu ya, ruh kita, gitu, itu saling berkaitan. Sehingga memang betul pada yang kemudian mengalami masalah kesehatan fisik yang serius, kita seringkali temukan ada juga isu atau masalah psikologis, masalah kesehatan mentalnya, yang kemudian bisa dikatakan membuat kondisi semakin memburuk. Ya. Nah, hal ini kemudian seringkali terjadi. Jadi stres dalam kerja, work stress, itu kemudian terdampak pada diri kita. Oleh sebab itu menjadi penting mengenal diri kita dan kita aware, peka. Karena umumnya tubuh kita ini memberikan sinyal-sinyal, tapi seringkali kita abaikan, Bapak Ibu. Jadi stresornya, penyebab stres itu bisa banyak, mulai dari jam kerja, ketidakstabilan secara ekonomi, konflik keluarga yang berdampak ke pekerjaan, atau pekerjaan berdampak ke keluarga, ya. Tuntutannya tinggi, kontrolnya rendah. Seolah-olah remote kontrolnya ini nggak di kita, ya, ada di atasan kita, ada di orang lain. Nah, stress at work ini kalau secara konseptual, wah ini kalau kita lihat Bapak Ibu, intinya adalah banyak faktor yang menyebabkan. Tidak ada hanya satu single faktor saja. Ya. Kita lihat dampaknya outcome, ya, mulai dari physiological strain, tekanan darah tinggi, masalah jantung, kolesterol, ya, psikologisnya low self esteem, yang merasa bahwa dirinya nggak oke, padahal dia oke dari sisi background pekerjaan dan sebagainya, atau depresi, dia merasa tidak didukung semuanya, terutama misalnya memang isu kepada pekerja perempuan, ya. Pekerja perempuan di masyarakat kita yang patriarki ini memang bisa dikatakan seringkali harus melakukan banyak multiple roles, ya, banyak peran, sehingga ibaratnya pohon itu dahannya itu terlalu banyak, sehingga pohonnya kemudian waduh jadi sulit juga untuk kemudian mengelola banyak dahan-dahan tersebut, ya. Dan memang ini benar demikian, ya. Jadi memang saya bisa katakan menjadi laki-laki itu lebih punya banyak privilege, Bapak Ibu. Meskipun juga banyak isu kesehatan mental yang muncul akibat privilege-nya seorang laki-laki, ya. Nah, misalnya apa Bapak Ibu? Ketika laki-laki misalnya katakanlah tidak perform dibanding pasangannya, mungkin penghasilannya lebih rendah dibanding pasangannya, ya. Atau tidak fit dengan tidak bisa memenuhi banyak peran-peran yang normatif juga, kira-kira demikian. Nah, ini dipengaruhi oleh mulai dari organisasinya dan juga faktor individual, Bapak Ibu, karakteristik diri kita, ya. Ada masing-masing kita satu tim mungkin karakternya berbeda-beda, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di perjalanannya, peta perjalanannya. Mental health problem di level individu. Ya, di satu orang nih Bapak Ibu, satu orang staff Bapak Ibu, satu orang pimpinan. Ya. Lalu kemudian dia menjadi katakanlah tidak sejahtera, tidak happy. Ini berdampak pada performance-nya dia dan ini berdampak pada organisasi. Ya. Dalam hal ini, di Organisasi Kesehatan Dunia saja, Bapak Ibu, WHO itu menjelaskan bahwa seringkali ada yang namanya burnout, ya, ketika stres dalam di kondisi pekerjaan itu terus-menerus terjadi dan tidak berkurang atau tidak menurun, maka terjadilah yang namanya burnout. Burnout itu ibaratnya udah gosong, Bapak Ibu, ya, sudah gosong. Jadi di sini kemudian indikatornya apa Bapak Ibu? Low energy. Padahal tidurnya sudah cukup, tapi terus merasa lelah, capek, ya, merasa kemudian check out, ya, check out dalam arti ya tidak belong, tidak kemudian merasa bisa masuk dalam tim, ya. Lalu jadi sering terlambat, sering absen, sikapnya negatif secara pekerjaan, performance menurun, ya, dan merasa kayak overwhelmed, ya, kepepekan orang yang Jawa bilang, ya. Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini ada ungkapan ketika kena masalah kesehatan mental ini menunjukkan bahwa kita bukan Superman, Bapak Ibu. Kita adalah juga manusia biasa. Kualitas insan kita membuat kita kemudian rentan mengalami masalah kesehatan mental. Karena memang dari masalah kesehatan mental ini seringkali menjadi kemudian momentum untuk kemudian kita bisa
katakanlah Excel, bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, McKinsey, ya, suatu perusahaan konsultan yang banyak membahas fokus kepada SDM, dalam satu kajiannya di tahun 2020 menekankan bahwa mental health in the workplace, kesehatan mental di lingkungan pekerjaan, ini the coming revolution. Apa maksudnya? Nanti akan kita lihat. Ya. Jadi ada menuntut kemudian approach yang berbeda. Ya. Memang kemudian mental health ini, ya, kita lihat di sini di WHO sendiri memahami bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kalau dulu kita katakan sehat hanya sehat fisik saja, tapi sejatinya sehat mental. Mari kita cek indikator saya sehat mental atau tidak. Kita yang paling tahu, Bapak Ibu. Di mana yang pertama kita tahu kemampuan diri kita. Karena kita tahu kemampuan diri kita, kita pun juga tahu batasan-batasannya. Kita relatif mampu menghadapi stres, karena stres tak terhindarkan dalam kehidupan. Dan kita tetap produktif dan berkontribusi. Kita tetap pagi hari bangun untuk misalnya menyiapkan masakan untuk anak kita ketika kita orang tua. Kita tetap tiap hari tetap bangun untuk kemudian melakukan sesuatu kepada diri kita, ya, yang positif. Nah, Bapak Ibu, bicara mental health, intinya ini ternyata bukan sesuatu hal yang mahal-mahal, Bapak Ibu. Ya. Bukan harus kemudian mental health harus saya konsultasi sama psikiater atau psikolog. Bapak Ibu. Tetapi ini, Bapak Ibu, tidur yang cukup, makan yang oke, yang tepat, olahraga, tetap terhubung, bagaimana mengelola interpretasi kita terhadap situasi-situasi. Kok ada dalam tim sama-sama ditegur oleh atasan, tapi yang satu istilahnya baper sekali, tetapi yang satu bisa move on. Ada apa? Nah, di sini interpretasi kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kondisi kesehatan mental individu dalam sebuah sistem, Bapak Ibu berada di BPS, Bapak Ibu berada di organisasi apapun, itu adalah Bapak Ibu masuk dalam satu sistem. Di mana dalam satu sistem ada keterkaitan, ada mempengaruhi dan dipengaruhi. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk kita memperhatikan isu kesehatan mental diri maupun juga rekan kerja kita. Konsep positif mental health, di mana ditekankan bahwa kita terima diri kita. Ya memang diri kita ini banyak hal positif, tetapi ada juga keterbatasan. Dan kita melihat di orang lain, juga mereka juga bintang sama seperti kita. Mereka pun juga ada sesuatu hal yang lebih yang bisa mereka bawa dalam tim. Tidak kemudian jadi siapapun staf kita pun, anggota kita, pimpinan kita pun, dia juga punya hal baik yang dikontribusikan kepada hal negatif. Kita punya rencana berkaitan dengan pengembangan diri. Pengembangan diri menjadi penting, Bapak Ibu. Tidak hanya tadi supaya tidak menjalankan kehidupan business as usual. Apa ya? Bisa saja pengembangan diri yang disediakan difasilitasi oleh organisasi atau ada pengembangan diri yang kita rancang sendiri, ya. Lalu kita punya arah, ya. Kita punya tujuan ketika ditanya kita mau apa, oke, minimal saya punya anak, saya ingin anak saya menyelesaikan pendidikan. Kalau toh belum memiliki anak, apa rencana arah dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang kemudian kita ingin kejar. Ya, ini membuat kita jadi semangat untuk bangun pagi. Karena kita tahu, Bapak Ibu, kita mengharapkan akhir bulan kita terima gaji misalnya. Kita mengharapkan akhir pekan saya pergi bersama keluarga dan sebagainya. Mengelola lingkungan otonomi. Nah, menjadi penting juga otonomi, Bapak Ibu. Dan ada relasi yang positif. Jadi, Bapak Ibu, bicara tentang mental health di dalam dunia pekerjaan, ini sangat relevan. Karena ini punya banyak implikasi, termasuk dengan medical condition, ya, kondisi medis, ya. Dan juga ketika ini diabaikan, dampaknya ternyata mahal juga, Bapak Ibu, kalau kita hitung perhitungan ekonominya. Ya. Nah, prevalensi tertinggi pada kelompok dewasa muda. Dewasa muda itu 20-40 tahun mental health in the workplace. 20-40 tahun. Saya tidak tahu bagaimana profil dewasa muda. Bisa jadi sekarang makin banyak yang dewasa muda nih di tempat Bapak Ibu. Dewasa muda ini juga bisa jadi kelompok yang di dalam organisasi yang lebih diandalkan. Mereka lebih cak-cak, lebih satset, gitu ya. Lebih kemudian punya inovasi, punya kreativitas. Ya. Ada rencana pengembangan. Tapi kelompok ini juga harus dijaga, Bapak Ibu, karena rentan juga masalah kesehatan mental, ya, cross lembaga, termasuk lembaga, jadi sehingga perlu ada investasi terhadap masalah kesehatan mental. Nah, kita masuk kepada lalu bagaimana kita meningkatkannya, Bang Nael, Pak Nael, bagaimana kita memastikan positif mental health. Minimal dalam hal ini kita ada 3 faktor, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor organisasi. Menjadi penting kita melihat bahwa tanggung jawab utama
atas kebahagiaan diri kita, tanggung jawab utama atas kondisi kesehatan mental kita, bukan pada pasangan kita, bukan pada atasan kita, tapi pada diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, memang betul, meskipun demikian, banyak dari kita yang mungkin beruntung karena memiliki keluarga yang suportif, punya peer group, punya bestie, tetapi bisa jadi ada di antara kita yang kemudian lebih kurang beruntung karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, tidak merasa ada support dari pimpinannya. Nah, hal ini menjadi penting kita punya sumber dukungan dari eksternal. Tapi juga kondisi ini akan lebih terkelola ketika kemudian dari sisi organisasi ada kebijakan, ada kemudian arahan, ada SOP berkaitan dengan menjaga kesehatan mental. Saya akan mulai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, ada ungkapan ketika kesehatan mental, self-care is not selfish. Menjadi penting kita merawat diri kita. Sama seperti kalau kita naik pesawat terbang, ada instruksi dari pramugari, ketika tekanan udara dalam kabin menurun, apa katanya? Kenakan masker kepada diri Anda sebelum menolong orang lain. Nah, ini menjadi penting. Memang betul, Bapak Ibu. Bahwa menjadi sulit kita menjadi sahabat bagi kolega kita, menjadi sulit kita menjadi mitra kesehatan mental bagi keluarga kita, kalau kita tidak oke. Ya. Nah, jadi oke pun self-care ini bukan berarti harus beri Maaf, kesalahan yang Pak Nail, mahal-mahal, suaranya Bapak Ibu. terputus-putus, Pak. Oh ya, begini ya. Kalau gini semoga lebih terdengar ya. Jadi bukan berarti pergi ke salon yang mahal-mahal dan sebagainya, Baik, Pak. tapi kemudian melakukan hal sederhana yang seperti ada di gambar. Menghabiskan waktu dengan keluarga, olahraga, dan sebagainya. Random act of kindness. Nah, dari hasil riset psikologi ini ada 6 faktor, Bapak Ibu ya, yang berkontribusi besar terhadap kondisi kesehatan mental optimal. Pertama, dukungan sosial. Pastikan Bapak Ibu memiliki dukungan. Yang kedua, aktivitas fisik. Exercise gitu ya. Mungkin bisa saja naik mobil menuju satu titik, tetapi kadang-kala kita jalan saja pergi ke tempat makan, itu kan juga exercise kan. Kontak dengan alam, mungkin Bapak Ibu lebih mudah dibanding dengan saya. Di Maluku mungkin bisa ya gampang lihat pantai, gampang masuk hutan gitu ya, masuk ke daerah apa melihat yang hijau-hijau. Kalau sulit minimal di dalam rumah sendiri merawat tanaman gitu ya, itu juga oke. Spiritualitas Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi era saat ini kan ditekankan namanya mindfulness. Berdoa, beribadah bukan berlalu begitu saja, tapi setiap menitnya, setiap kata yang Bapak Ibu lafalkan, yang Bapak Ibu katakan, itu kemudian diresapi betul-betul. Dan yang terakhir, gratitude, rasa syukur. Nah, 6 hal ini Bapak Ibu, ini dari hasil meta analisis, ini efek size-nya. Nah, ini ngomong orang statistik kan mudah ya. Efek size itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kan minimal diri kita. Sehingga saya minta Bapak Ibu saat ini juga memikirkan. Ketika katakanlah mungkin sulit mengakses safe place, di kantor itu rasanya seperti neraka. Di masyarakat juga demikian, saya nggak aman. Bahkan mungkin bisa jadi di dalam rumah sendiri kita juga merasa demikian. Minimal kita punya satu safe place kita di dalam imajinasi kita, dalam bayangan kita. Pikirkan satu tempat di mana Anda merasa aman dan damai. Saat ini saya minta Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Apa ya? Bisa jadi tempat ini pernah Bapak Ibu kunjungi. Atau boleh saja sepenuhnya fiksi. Atau bisa saja gabungan dari beberapa tempat yang pernah Bapak Ibu kunjungi. Saat ini sekarang visualisasikan tempat itu. Ya. Visualisasikan artinya connect ke tempat itu dalam benak kita. Kita saat ini ada di situ. Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Bapak Ibu dengar? Seperti apa suasananya? Di situ kita lihat Bapak Ibu, dampaknya positif terhadap diri kita. Ya. Connect ke tempat yang aman kita dalam imajinasi dan visualisasi. Nah, saya membuat akronim untuk diri sendiri, tipsnya adalah tetaplah sibuk Bapak Ibu. Sibuk ini keep aktif sibuk ya. Yang pertama, simple things well. Makan jangan hanya sekedar makan saja, tetapi makannya betul-betul dihayati. Tidur boleh Bapak Ibu sekali-sekali investasikan ke uang budget Bapak Ibu untuk beli spray yang enak, beli piyama, daster, baju tidur yang nyaman. Karena hal sederhana ini impact-nya sangat besar. Jangan sampai kantor, sampai rumah udah lembur, sampai di rumah ya udah tidur udah dengan pakaian seragam, nggak mungkin gitu ya. Atau kemudian tidur pokoknya ya tidur sekenanya saja, yang penting bisa tidur. Tetapi memberikan added value terhadap hal sederhana yang biasa Bapak Ibu lakukan secara rutin itu berdampak. Yang kedua, kelola interpretasi. Ya. Kok rekan kerja saya jutek?
ditegur, tetap pasang muka keras. Bisa saja kita berpikir dia nggak suka sama saya, atau dia mau supaya saya tuh eh, di take out. Tapi itu berdampak kan Bapak Ibu pada tingkah laku kita. Tapi kalau kita berpikir yang lain, oh mungkin dia lagi ada masalah, ya. Kita berpikir yang lain, itu dampaknya juga lain Bapak Ibu. Ya. Jadi simple things, interpretasi B-nya berdampak. Lakukan apapun yang berdampak positif. Ketika Bapak Ibu lagi low, melakukan hal kecil. Bapak Ibu masak aja, atau apa hal yang gampang membuat Bapak Ibu lakukan. Tapi kali ini Bapak Ibu lakukan juga untuk tetangga di sebelah rumah, untuk tetangga di sebelah kos, untuk kemudian orang lain, itu Bapak Ibu akan lihat dampaknya positif pada dia senang, dan itu akan feedback Bapak Ibu, Ibu juga jadi apa lebih boost gitu ya, mengangkat moodnya Bapak Ibu. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, emosi lebih terkelola, tetap kita lakukan fokus kepada usaha, ya, dan juga jaga kontak sosial. Jadi sibuknya simple things well, interpretasi, berdampak, usaha, dan kontak sosial. Itu dilakukan. Intinya adalah kita jadi kemudian mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya sibuk ini, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu kebiasaan baik ini jadi penting? Karena kadang-kala ada dari kita beranggapan bahwa saya sudah di titik ini, ya, ini saya sudah begini, ya. Jadi Anda terima saja atau tidak terima saya yang begini, Bapak Ibu. Kita sudah seringkali merasa sudah tidak bisa lagi ada kebiasaan baru yang saya buat karena saya sudah tua, Pak Nail, Bang Nail, saya sudah tua nih, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, temuan dalam hal neuropsikologi ada yang menemukan tentang neuroplasticity. Never too old to change to create a new habit. Mengapa demikian? Karena kebiasaan itu akan mudah kita lakukan. Kenapa? Karena udah di jalurnya dalam otak kita. Ya. Nah, ketika ada suatu hal baru yang kita lakukan, kita sedang mencoba untuk membuat jalur baru, track baru. Nah, kalau kita konsisten di situ jalurnya lebih gemuk, jalur yang lain jadi lebih sempit, ya, sehingga itu jadi lebih mudah. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian menyaksikan klip berikut. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Semoga Pak. ya, suaranya semoga terdengar ya. Suara terdengar. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah kesempatan untuk kemudian kita membuat jalur baru Bapak Ibu. Dan itu bisa ya. Jadi misalnya dulu selama ini kita sedikit-sedikit marah ya. Sedikit-sedikit komentar negatif. Sedikit-sedikit kebiasaan-kebiasaan negatif. Tapi ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang berbeda dan kita konsisten Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa hal itu ternyata bisa juga ya saya begitu. Ya. Oke.
Saya pikir itu Bapak Ibu dari berkaitan dengan diri sendiri. Jadi dari diri sendiri take home message-nya adalah kita penting kenali diri dan lingkungan. Penting untuk self care, tetap sibuk tadi Bapak Ibu ya. Sorry. Tetap sibuk ya. Simple things well, interpretasi, berdampak, usaha dan jaga kontak ya. Lalu kita libatkan dukungan sosial, it's okay. Apa kita kemudian artinya dukungan sosial dalam arti jangan sungkan untuk minta bantuan. Seringkali ada isu-isu masalah kesehatan mental menjadi negatif karena gengsi untuk minta tolong. Ya. Atau bisa jadi dia mau minta tolong, tapi tidak ada yang berespon secara positif. Nanti kita bahas bagian kedua, bagaimana kita menjadi sahabat yang sehat mental. Dan ingat prinsip use it or lose it, neuroplasticity, mari kita bangun kebiasaan baik, fokus pada lingkaran kendali kita, dan kita koneksi dengan komunitas yang positif. Hal itu kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah kita akan dalam kondisi yang kesehatan mental yang optimal terjaga. Ya. The best thing in life are free, Bapak Ibu. Bisa lihat di gambar sebelah kanan itu. Ya. Nah, jadi saya mau ngajak kita sama-sama nyanyi dulu ya sebelum kita masuk ke bagian yang sebelum saya tutup bagian terakhir. Lagunya gampang. Ini lagu Itsy Bitsy Spider, binatang kecil naik tembok yang tinggi. Ya. Jadi tangan digini Bapak Ibu ya. Seperti tujuh naik seperti ini. Lagunya gampang ya. Bapak Ibu bisa nyanyi di tempat masing-masing. Seperti saya, maaf suara saya tidak semerdu suara Bapak Ibu. Katanya suara orang Maluku itu banyak yang bagus-bagus Bapak Ibu ya. Tapi saya coba. Jadi lagunya begini. Binatang kecil naik tembok yang tinggi. Hujan pun turun, binatangnya jatuh. Hari bersinar, hujan pun berhenti. Binatang kecil naik tembok kembali. Bapak Ibu, kita semua adalah binatang kecil di kehidupan ini. Meskipun Bapak Ibu pimpinan atau kepala bagian dan sebagainya, saya pun juga demikian, kita semua binatang kecil. Kita sedang naik tembok yang tinggi yang namanya kehidupan. Ketika naik tembok tinggi ini, seringkali ada hujan, Bapak Ibu. Jadinya kita jatuh. Tapi kita tahu bahwa hujan tidak akan 24 jam. Tidak akan 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, berapa, dan sebagainya. Pasti akan ada matahari. Nah, ketika itu, kita naik lagi. Itulah yang namanya individu yang sehat mental. Individu yang tangguh. Menyadari bahwa sedang naik, sedang menjalani kehidupan yang di depan sana banyak misteri kita tidak tahu. Menyadari juga akan ada situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini dan ke depan, tetapi menyadari juga bahwa kita punya potensi, punya kapasitas untuk tetap maju, kita punya lingkungan yang mendukung kita, sehingga binatang kecil itu kita semua ini tetap akan mau sedia naik tembok lagi. Oke, kira-kira itu untuk diri kita. Nah, yang bagian kedua yang terakhir adalah Bapak Ibu, saya mau tekankan pentingnya kita menjadi sahabat bagi yang lain. Pentingnya peer support di tempat kerja. Karena seringkali masalah kesehatan mental yang berdampak pada performance terjadi pada staf kita, pegawai, karyawan yang merasa dia tidak punya peer support, tidak punya orang yang peduli dan memperhatikan dia. Jadi tadi saya katakan revolusi dalam bidang kesehatan mental di tempat kerja reportnya McKinsey ini adalah approach-nya jadi berbeda. Ya. Yang dulunya don't ask, don't tell. Kalau punya masalah kesehatan mental, simpan. Bawa saja kepada yang di atas. Ya. Itu saja. Jangan cerita pada siapa-siapa. Jangan akses bantuan. Tapi sekarang, it's okay. Ya. Malah tanya. Bisa jadi itu sumber dukungan. Ya. Bicarakan. Nah, sehingga Bapak Ibu, hadirnya sahabat di tempat kerja, hadirnya peer yang support, baik itu pimpinan atau staff atau siapapun itu sangat membantu. Ya. Peer support simbol ada harapan. Harapan itu dia mau lagi nunggu-nunggu hari esok. Nah, karena apa Bapak Ibu stres menular, demikian juga hal yang positif. Jadi ketika kita yang tularkan dalam emosi positif, itu kan berdampak juga kepada tim. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan kepada ada teman yang kita lihat ada indikasi masalah kesehatan mental? Dia datang curhat, atau ibu amati dia berubah tingkah lakunya. Nah, yang pertama mari kita empati. Hindari terlalu cepat menilai, hindari terlalu cepat menasehati. Karena tadi temboknya dia beda sama tembok kita. Tembok kita bisa jadi beda dalam beberapa hal gitu, dengan temboknya dia. Empati artinya kita coba dulu tempatkan diri kita pakai sepatunya dia. Oh, ternyata begitu ya. Meskipun kita menyadari
ini bukan sepatu saya, ini sepatunya dia. Dan beri kesempatan rekan kita untuk not okay. Ya. Dan pada saat itu kita temani beri dukungan. Nah, jadi Bapak Ibu tugas kita kalau kita mau menjadi sahabat yang peduli, sehat mental bagi siapapun di lingkungan kita 3L. Look, buka mata besar-besar. Buka kepedulian kita kepada lingkungan sekitar. Kita kenali kelompok rentan mungkin. Mungkin ada kolega kita, rekan kerja kita yang dia misalnya keluarga mungkin di luar kota. Atau dia bukan dari asli kota ini. Atau dia ada isu tertentu yang dia nggak mau cerita. Mungkin dia tidak nyaman jangkau. Buka mata kita. Ya. Buka hati kita. Dan saat ini dalam menjadi sahabat sehat mental, lebih kita kedepankan mendengar dibanding menasehati. Memahami dibanding kemudian mengarahkan jalan. Dari kita mendengar, kita kemudian jadi tahu apa kebutuhannya dan kita jadi jembatan. Sahabat sehat mental dia dari jembatan. Karena ada juga jembatan di Maluku tuh ya, saya ingat tuh dari apa turun airport yang masuk kota Ambon dan jembatannya tuh ya. Nah itu jadi menjembatani jembatan dengan lembaga yang bisa menyediakan layanan, dengan orang lain yang bisa membantu, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ada teman datang bilang aku nggak nyaman sama rekan kerjaku, dia meremehin aku, ya. Laporan aku selalu dinilai kurang, padahal aku yang mengerjakan. Kelihatan ada aja yang salah. Aku kayak dianggap bodoh banget. Respons Bapak Ibu bagaimana? Jangan katakan, kamu nggak boleh ngomong begitu. Itu buat kemajuan kamu. Tidak terlalu cepat seperti itu. Tapi kita oke. Lalu gimana dampaknya ke kamu? Saya mengerti. Saya bisa membayangkan nggak nyamannya ya kalau misalnya bos atau teman-teman selalu meremehkan dan sebagainya. Ya. Nah, atau kemudian curhat, Bu, aku tuh nggak bisa perform. Merasa kenapa ya Bu, ya saya di kantornya oke, tapi kok di keluarga saya gagal, Bu. Jangan juga langsung kita nasihati Bapak Ibu, tapi kita dengarkan, kita pahami. Ibu, apa yang membuat Ibu merasa Ibu nggak oke? Iya Bu, anak saya begini, suami saya begini dan sebagainya. Mungkin tips kita menghadapi suami kita kasih ke dia, tapi kan belum tentu cocok Bapak Ibu. Suami saya sama suaminya dia beda, gitu kan? Istri saya sama istri dia berbeda. Nah, jadi prakteknya adalah kita memberikan hal ini Bapak Ibu. Kita memberikan care ya terhadap kebutuhan mendesaknya dia. Seringkali yang dibutuhkan mungkin bukan nasihat-nasihat kita, arahan kita, tapi butuh tempat ya untuk dia curhat. Berikan perlindungan, berikan kenyamanan, support, sediakan informasi dan sebagainya. Ya. Nah ini. Jadi yang kita lakukan ini Bapak Ibu bisa lihat saja. Tapi yang pasti harus saya tekankan Bapak Ibu untuk mari kita bertelinga. Sahabat yang saya jiwa itu dia bertelinga. Dia empati. Yang kedua dia otentik. Dia nggak pura-pura baik. Nggak pura-pura peduli. Dan dia terima tulus tanpa syarat apapun. Staff kita, kolega kita bisa tadi diverse, berbagai latar belakang. Apapun latar belakang kita, oke, Anda bagian penting di organisasi ini. Message itu harus dipahami dan dihayati. Nah, ini ada beberapa contoh, Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan tutup. Tadi kan bahwa diri kita penting, pastikan remote control ada di kita, ya. Tanggung jawab utama ada di kita, menjadi tetap sibuk, dan sebagainya. Tadi Bapak Ibu, kebiasaan baik. Nah, selain itu kita juga ada yang kedua, kita pun juga harus jadi sahabat bagi yang lain. Karena isu kesehatan mental ini seringkali Bapak Ibu akan lebih teratasi ketika hadirnya sosok yang suportif, sahabat yang oke, anggota yang peduli gitu ya di lingkungan terdekat. Ya. Kira-kira itu. Dan dalam memberikan bantuan diri kita adalah ini apa instrumen kuncinya. Jadi Bapak Ibu saya suka ini gambar yang paling bawah ya. Jadi ini ada ungkapan sebelumnya. Trust the way. Kita menunggu nggak tahu nih masa depan kita seperti apa. Embrace uncertainty, ketidakpastian. Proses kita enjoy. Ketika tidak ada sesuatu yang pasti, kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan naik promosi kapan, tidak bisa memastikan berapa lama masih di posisi ini dan sebagainya, maka segala sesuatu adalah hal yang mungkin. Sehingga tadi trust the wait, embrace uncertainty, dan enjoy the beauty of becoming. Akhirnya Bapak Ibu, if you want the rainbow, kalau kita mau pelanginya, kita harus berhadapan dengan hujannya Bapak Ibu. Dan ini saya dapati waktu saya menyelesaikan S3 itu di masa pandemi. Sangat sulit Bapak Ibu. Saya punya keluarga, punya anak, istri terpisah dalam waktu yang cukup signifikan. Ya. Nah, ini 5 hal ini basic Bapak Ibu. Ya. 5 hal ini ternyata membantu. Yang pertama, cinta. Jangan berhenti memberikan cinta, kasih sayang kepada yang lain. Dan juga terima cinta dari yang lain. Ya.
tapi tetap harus setia Bapak Ibu. Oke? Yang sudah berpasangan. Yang kedua roti, mungkin karena saya S3 di Belanda ya, mereka makan roti, tapi hati perhatikan gizi kita, asupan makanan kita. Buku, tetap terus mengembangkan ilmu intelektual, tetap terus belajar Bapak Ibu. Brain, gunakan tetap terus menganalisis, memikirkan, ya, mengambil keputusan, dan bola, aktivitas fisik. 5 ini mensupport kita menghadapi situasi kesehatan mental. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sharingnya. Dan terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu dari tempat saja. Kita ini ada yang menarik dari ibu-ibu di yang namanya Yayasan Alzheimer Indonesia. Ya. Jadi menolak pikun, ya, menolak tua. Ya. Nah ini ada artis, kita kedatangan artis ya, Ibu Widiawati, mungkin Bapak Ibu kenal. Ya, jadi kita ikuti dari tempat masing-masing gerakan senam ini untuk menutup. Ya. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Oke. Ya, saya pikir sampai di sini dulu Bapak Ibu pengantar diskusi kita. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar, silakan saya berikan kembali kepada Pak Jeffrey sebagai moderator. Silakan Pak Jeffrey. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nail atas pemaparan materi yang sangat menarik dan penuh wawasan. Saya yakin banyak dari antara kita telah mendapatkan perspektif baru pentingnya kesehatan mental. Nah, di sini kita udah ada partisipan sekitar 734 partisipan. Wow, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menulisnya pada link pengajukan pertanyaan dan saran. Saya akan bacakan untuk Pak Nail. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, sudah ada satu. Beta mau kirim per siapa dia namanya tip Jeff. Oke, nah ini sudah ada nih satu orang. Silakan Pak Sunoto. Silakan memperkenalkan nama, asal dari mana Pak? Siap, oke terima kasih Pak Jeffrey atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan pertama, perkenalkan nama saya Sunoto dari BPSDM Provinsi Maluku. Dari BPSDM Provinsi Maluku. Pertama-tama, yang saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak narasumber yang materinya yang sangat luar biasa, yang sangat membantu terhadap bagaimana kita harus memiliki kesehatan mental yang baik. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira apa dampak negatif dari kesehatan mental yang buruk di tempat kerja? Ya, itu yang pertama. Jadi apa dampak negatif dari kesehatan mental yang buruk di tempat kerja? Kemudian upaya aksi nyata apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kesadaran pentingnya kesehatan mental? Ya. Itu mungkin 2 pertanyaan yang saya ajukan untuk hari ini, dan mohon arahan dan petunjuk dari Bapak narasumber. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Sunoto. Salam sehat untuk kita semuanya. Pak Nail, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Sunoto. Ya. Mau dijawab atau ini sudah ada yang raise hand lagi nih Pak?
Apakah Mungkin mau boleh dijawab boleh atau kita kita dengarkan dulu ya, PSN biar dulu? siapa tahu pertanyaannya berkaitan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya silakan dari DLHP Kota Ambon, Ibu silakan perkenalkan diri dari nama dan Ya, asal Ibu. saya Nova, Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Setelah menyimak dari Pak Nail, kita berada di antara reaksi-reaksi kerja dan reaksi-reaksi perasaan seperti itu. Nah, kadang yang saya rasakan ketika saya merasa enjoy, Pak, dengan pekerjaan yang datang dari atasan. Nah, pada titik tertentu, kadang perasaan enjoy itu dia berubah. Jadi kesel, jadi sebel, ngumpat lah gitu sepertinya. Nah, kadang saya mau lari dari perasaan seperti itu. Cuman terkendala ketika ada pikiran yang datang bahwa kamu harus menyelesaikan itu. Nah, ketika mau menyelesaikan itu, perasaan yang tadi kan berkecamuk. Kadang saya nggak bisa mengontrol itu. Saya kadang nggak bisa mengontrol itu. Saya lebih berdiam diri, kayak bersemedi gitu, Pak. Apakah memang itu mesti saya lakukan ketika ada perasaan-perasaan itu mengganjal di dalam hati saya ketika menyelesaikan persoalan pekerjaan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nova. Pak Nail, ini ada dua orang penanya. Yang pertama Pak Sunoto dan Ibu Nova. Mungkin bisa langsung Dijawab dulu ditanggapi Pak ya. Nail. Silakan Pak Jadi, Nail. terima kasih Pak Sunoto dan Ibu Nova atas pertanyaannya. Pak Sunoto, dampak ketika kita bicara dampak negatif dari kesehatan mental di tempat kerja ini, yang utamanya adalah mulai dari individu itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau kita ini kalau kita pikir Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin di Ambon nggak pakai macet Bapak Ibu, tapi di Jakarta, ya, kita berangkat jam 6 kadang-kala untuk kemudian masuk rumah lagi jam 6 atau jam 7 malam. Ini 12 jam kita habiskan untuk pekerjaan. Tetapi di situ kita nggak happy. Kita merasa takut, kita cemas, Bapak Ibu. Nah, hal ini bisa dikatakan menggerogoti well-being kita. Well-being, kesejahteraan kita, katakanlah gitu ya. Nah, sehingga dampak utamanya adalah di diri kita sendiri. Bayangkan investasi waktu atau kemudian pemanfaatan waktu yang begitu banyak kita lakukan, tetapi kita sendiri pada satu titik akan melihat bahwa ini saya ngapain sih gitu ya. Kok saya nggak merasa maju berkembang, saya selalu emosinya negatif dan sebagainya. Nah, pada situasi seperti ini sangat rentan kemudian pada beberapa individu melihat bahwa ya udah bahkan untuk apa lagi hidup, nggak ada harapan lagi gitu loh Bapak ya. Nah, itu di level individual dan pasti itu berdampak pada kondisi kesehatan fisik karena banyak hasil riset yang melihat bahwa masalah kesehatan mental ini salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap misalnya ketika dia dewasa nanti mengalami berbagai macam penyakit fisik Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu berdampak kepada tim. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita perlu yang namanya oksigen, Bapak Ibu, kan? Dalam bekerja di lingkungan kita perlu oksigen. Tapi ketika pimpinannya punya isu kesehatan mental, sehingga dia yang dikasih tidak hanya oksigen, tapi karbon dioksida, Bapak Ibu. Ya. Apa jadinya? Ya, kita setiap hari megap-megap gitu kan, Bapak Ibu. Kan? Ya, jadi artinya kultur dalam tim, atmosfer dalam tim ini nggak terbangun positif. Sehingga konsekuensinya apa ya? Ya lagi-lagi Bapak Ibu. Kondisi kesehatan mental berdampak pada moralnya tim. Nah, tim ini kan juga jadi bagian keorganisasi. Ya. Jadi artinya kita di sini berdampak. Kalau dalam pekerjaan tentunya produktivitas dan efektif efisiensinya. Ya. Efektif efisiensi. Dan banyak hasil riset sudah mensupport hal itu Pak. Terutama tentang bagaimana performance, efektif efisiensi kerja kita. Ya. Apalagi saat ini saya pikir kita di era di mana kemudian dituntut untuk bekerja karena perkembangan teknologi digital juga gitu Bapak Ibu ya. Nah itu di satu sisi kita diminta untuk kerja cepat,
tapi efektif efisien. Nah itu kan tools ya, meskipun teknologi ini kan alat bantu, toolsnya adalah diri kita. Jadi kondisi kesehatan mental menjadi penting. Lalu aksi nyatanya apa Pak? Nah, menjadi penting misalnya ada kebijakan organisasi yang fokus kepada dua hal, pencegahan dan penanganan. Jadi jangan tunggu ini terjadi dulu Pak, ya tuju yang wow, ya. Karena misalnya gini, saat ini Bapak Ibu di kementerian saja di BUMN itu menekankan tentang pentingnya RWP, respectful workplace. Karena memang betul Bapak Ibu terjadi dalam instansi ini kan pasti ada distribusi power yang berbeda. Ada yang namanya di atas yang punya power luar biasa, ada yang paling bawah yang nggak punya power Bapak Ibu. Dan seringkali terjadi masalah-masalah kesehatan mental diawali dengan misalnya bullying. Saya senior nih, gitu ya. Wah, saya nih yang sudah lama di tempat ini nih, bullying, dibully, gitu. Dibully nggak cuma bullying tidak terjadi hanya di sekolah saja, Bapak Ibu, tempat kerja juga banyak dilaporkan. Kekerasan, pelecehan seksual. Karena dianggap tadi itu semua abuse of power. Relasi kuasa seringkali terjadi. Nah, oleh sebab itu perlu ada semacam suatu policy yang clear disampaikan bahwa di tempat ini, di instansi ini, kita mau ciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Semua tak terkecuali, siapapun merasa aman. Oleh sebab itu, preferensi mempromosikan pentingnya respectful workplace, gitu ya, lingkungan kerja yang saling respect satu sama lain, yang positif, yang ada oksigennya, itu sangat penting. Dan itu harus terus-menerus diulang. Tetapi kita juga harus siapkan mekanisme ketika, oke, kalau Anda nggak oke, kemana nih saya cari bantuan? Ya, ada yang namanya Employee Assistance Program. Atau ketika ada kasus-kasus terkait bullying, terkait intoleransi, terkait kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, saya mau lapor kemana nih? Ya, apa yang bisa disediakan untuk kami yang mengalami dampak? Nah, seperti itu juga harus dipikirkan. Kayak gitu ya, Pak Suroto. Siap, Terima siap. kasih Terima kasih. pertanyaannya. Ya, Ya, nah terima Ibu kasih. Nova betul Bu, betul. Itu sangat betul bahwa seringkali kita tidak akan selalu terus-menerus 24 jam setiap hari dalam kondisi optimal. Kadang-kala kita turun. Memang betul sehingga yang Ibu katakan kalau Ibu saya memilih untuk lebih menarik diri mundur itu sejauh itu efektif iya Bu. Karena memang penting kita perlu punya semacam toolbox. Kita punya kotak alat yang isinya adalah strategi-strategi kita menghadapi situasi sulit. Kalau strategi kita cuma satu, ya gini, wah saya padahal kalau saya stres, saya nyanyi-nyanyi aja karaoke. Tapi itu aja. Ya. Nah kalau hanya cuma satu saja, sedangkan kan masalah kompleks ya, jadi yang satu itu jadi nggak efektif Bapak Ibu. Jadi kita punya semacam daftar toolbox ya, yang menjadi penting untuk bagaimana menghadapi situasi dan strategi kita bisa saja berbeda dengan yang lain. Ya, jadi perhatikan menjadi penting untuk memerhatikan apa yang efektif, apa yang pas, apa yang cocok buat kita. Dan juga jangan sungkan untuk melibatkan dukungan sosial. Jadi kadang-kala betul bisa saja kita take off me time Bapak Ibu. Kadang-kala me time ini seolah-olah egois, apalagi ibu-ibu ya. Waduh, ibu-ibu mah nggak punya me time-nya, harus urus suami, urus anak, urus yang lain. Tidak, tetap kita kreasikan. Kita buat Bapak Ibu, ya. Kita cari me time buat kita. Time ini dipakai untuk recharge. Karena Bapak Ibu, ibu yang sehat mental itu hadiah terbesar bagi keluarga. Pimpinan yang sehat mental itu juga gift yang luar biasa bagi organisasi. Ya kan gitu ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nel. Bagaimana Pak Sunoto dan Ibu Nova? Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, jadi apakah dengan pemahaman kecerdasan emosional itu juga bisa membantu di dalam di dalam menghadapi apa mental yang buruk begitu? Ya Pak, ya bisa jadi begitu. Namun artinya betul bahwa itu tanggung jawab kita masing-masing, tetapi perlu ada support dari organisasi. Siap, siap. Oke, terima kasih Bapak Nel. Terima Sama-sama kasih Bapak Bapak. Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Sunoto. Baik, terima kasih Bu Nova. Pak Nail, ini ada di link pertanyaan. Ini sudah ada sekitar 45 yang merespon, Pak. Mungkin kita coba baca dulu, Pak, beberapa pertanyaannya. Saya coba share dulu. Sebentar. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Pak. Saya bacakan dulu. Bagaimana menghadapi teman kerja yang sok perfeksionis? Pengen ngikutin semua maunya sendiri. Pimpinan saja takut sama yang bersangkutan. Kalau disuruh satu seksi sama yang bersangkutan, ampun deh, semua menghindar. Tapi pimpinan yang meng-SK-kan
terus lingkungan kantor jadi nggak enak. Gimana Pak? Ini ada pertanyaan di link pertanyaan Pak. Pak, maaf suaranya masih mute Pak. Bapak Ibu, menjadi sulit kita mengubah orang lain. Sulit sekali kita mengubah orang lain, itu sangat sulit. Ya. Nah, yang menjadi mudah adalah lebih mudah mengubah reaksi kita terhadap individu tersebut. Karena biasanya ketika reaksi kita berubah, kemudian kita lihat dianya pun juga jadi berubah, gitu loh kira-kira, Bapak Ibu. Nah, yang pertama. Lalu yang kedua, memang perlu untuk mengkomunikasikan. Kadangkala menjadi penting untuk komunikasi secara asertif, bukan secara agresif, Bapak Ibu. Asertif itu dalam arti menyampaikan pesan diri yang latar belakangnya adalah I'm okay, you are okay. Bukan kemudian I'm okay, you are, kamu tuh nggak okay gitu. Dalam arti kita cari waktu untuk bicara, kenali apa sih kebutuhan dia. Dia perfeksionis ini sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih yang dia cari? Ketika kita tahu kebutuhannya, menjadi lebih mudah untuk kita kemudian bisa berkomunikasi sama dia. Kita tekankan isi komunikasi yang intinya adalah ini superordinate goal gitu ya. I'm okay, you are okay gitu ya. Kita everybody happy gitu. Kita tekankan kontribusinya dia juga dan sebagainya. Dan pesan-pesan yang tidak menyerang, yang tidak kemudian berdampak merusak hubungan. Karena seringkali kita menyampaikan pesan yang sifatnya judgmental, menghakimi, menyudutkan. Ketika orang dihakimi, disudutkan, dia akan pasang ancang-ancang. Ya, tidak ada orang yang mau disalahkan. Yang begitu loh, Bapak. Jadi itu menjadi penting. Bagaimana kemudian kita tadi ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah dia karena itu remote kontrolnya dia, bukan remote kontrol kita. Kita peduli aja sama dia, ya. Kita concern sama dia. Tapi mungkin perlu kita sediakan waktu, kita pahami dia capek nggak ya dengan dia perfeksionis. Jangan-jangan dia nggak capek Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin dia ada hal lain. Kalau kita juga dia capek, apa ya? Kita pahami dia. Kadang begitu ya. Karena tadi kita masing-masing datang latar belakang berbeda-beda. Ya. Empati dulu Bapak Ibu. Karena kalau kita empati dulu, kita jadi paham. Lebih seperti itu. Iya, Baik, gitu Pak luar ya. biasa nih jawabannya. Semoga bisa Makin, di ini. iya, makin seru Pak, makin Nah, seru. Ini iya, sudah iya, ada yang iya. mau resen juga nih Pak. Sebelumnya ini ada dua orang nih. Mungkin yang pertama Ibu Ima Putri Brunei. Silakan Ibu menyampaikan pertanyaannya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya, Pak. Bagaimana cara kita mengatasi atau menyikapi bersikap terhadap orang yang terindikasi dia itu NPD gitu, Pak. Sedangkan kan di Indonesia itu diperkirakan ada populasi NPD itu sekitar 1-6%. Jadi kan itu sangat mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang NPD baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan pekerjaan begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sebelumnya Ibu Ima dari mana Bu? Tadi belum Dari berkenan BPS diri. Kota Blitar, Pak. BPS Kota Dari Blitar. BPS Kota Blitar ya, Jawa Baik, Timur. terima kasih Bu Irma. Baik, pertanyaan kedua mungkin dari Pak Co. Silakan Pak Co. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat ketemu lagi, Bung Nail. Halo Setelah Pak sekian Jo. lama. Iya, iya, iya. Kabar Pak Oke, Jo. Pak Nail, ini menarik apa yang dibahas ini tentang mental health. Nah, mungkin ini juga menjadi hal yang memang perlu kita pikirkan bersama, terutama di lingkungan kantor pemerintah, Pak Nail, karena jujur secara pengelolaan kantor seringkali terutama juga untuk kayak kegiatan gathering atau equip dari sisi mental health itu di kantor-kantor instansi pemerintah jangankan yang lain ya kita merujuk ke BPS aja itu tidak ada program untuk seperti itu jadi itu harus menjadi satu apa ya inisiatif. Tetapi kalau saya lihat seperti teman-teman di swasta, mereka ada waktu untuk gathering bersama keluarga dan itu apa ya terbiayai semua juga gitu dan bahkan pakai pakai IO dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, sedangkan kita kita di notabene hanya yang tadi akhirnya ketemu bahwa kita cuma deadline, kita cuma harus selesaikan pekerjaan, tetapi kita nggak ada program yang harus bikin kita juga bisa menikmati seperti itu yang mungkin karena seringkali jujur kalau misalnya kita yang ngadain untuk kita selalu kita udah dengan sesuatu yang notabene keseharian kita juga sebenarnya jadi sebenarnya menurut saya nggak terlalu apa ya
Nah, berbeda ketika kayak contoh kita ngikut di tempat yang lain gitu ya, benar-benar kita kayak fresh gitu, dapat sesuatu yang baru. Nah, ini yang pertama. Nah, bagaimana nih kita di lingkungan instansi mungkin butuh masukan dari Bung Nail, bagaimana di instansi pemerintah bisa mengelola ini dalam bentuk aktivitas-aktivitas ya. Ya, sekarang kan kita inisiatif aja nih masing-masing satker, bagaimana mengkreasikan dan segala macam, tapi kan dalam kesibukan kita juga kan kita nggak harus akui kita nggak maksimal ke situ karena kita bukan keseharian kita udah padat dengan kerjaan dan sebagainya. Jadi kayak bikin itu lagi nambah lagi gitu. Nah, kalau berbeda dengan di luar itu kan sudah kita ada orang khusus atau IO khusus yang nangani untuk itu. Jadi kita udah mereka datang itu brainstorming banget dan itu bikin segar banget kayak gitu. Dari sisi untuk membangun di lingkungan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu ini uh, saya juga sedang ikut kelas namanya foto karakter. Nah, kelas foto karakter ini kan bagaimana mengidentifikasi karakter kita, lalu bagaimana menolong kita jadi tahu posisi kita dan sebagainya. Nah, saya rasa ini hal-hal yang simpel yang sebenarnya juga bisa menjadi bagian yang harusnya bisa dikembangkan di dalam lingkungan bekerja kita. Sehingga kita tahu ukuran kesehatan jiwa kita nih ya sejauh mana juga kayak gitu. Sehingga akhirnya saya sepakat dengan yang tadi Bung Nail bilang bahwa memang kan kesehatan mental ini yang menjadi kunci utama adalah diri kita sendiri. Jadi situasi luar mau baik atau tidak baik, kita tetap berespon baik. Orang di sekeliling kita baik tidak baik terhadap kita, kita juga harus tetap merespon baik. Gitu. Jadi kita bukan merespon sesuai dengan kondisi, tapi memang itu pilihan respon baiknya harus datang dari kita juga. Nah, bagaimana saya nggak tahu, Bung Nail, ada nggak bentuk-bentuk yang bisa instrumen yang bisa menolong kami di lingkungan BPS yang bisa kita pakai, yang mungkin secara periodik untuk mengukur sejauh mana kesehatan mental kita. Karena kan kita juga kebetulan orang statistik nih ya, jadi kan kayak kita jadi tahu nih, oh bulan ini stres saya 5 gitu. Nanti saya harus bikin apa supaya bulan depan stres saya turun nih jadi 3 kayak gitu. Jadi ada hal yang terukur tapi juga ada sesuatu yang konflik. Nah, di foto karakter kita juga belajar hal seperti itu salah satunya. Tapi dari Bung Nail yang Pak Nail sebagai narasumber hari ini ada nggak instrumen yang bisa dipakai di lingkungan instansi pemerintah yang secara rutin mengukur atau menilai kondisi mental health kita masing-masing gimana sehingga kita perlu bikin apa dengan kondisi yang kita misalnya capai. Kayak misalnya kita tensi darah sekarang udah 150 kayak gitu ya. Nah, berarti kan kita tahu nih, kita udah repot nih, berarti kita harus bikin tindakannya apa. Nah, mungkin itu kalau ada bisa berbagi juga dengan kita atau mungkin perlu misalnya BPS provinsi kerjasama dengan psikologi UI kayak gitu. Jadi ada ukuran-ukuran yang bisa mengukur kita secara rutin. Jadi ini kan bukan tunggu sudah air di batang leher ya kata orang Ambon. Baru kita bikin bikin sosial, tapi kita setiap waktu bisa ngobrol. Nah mungkin itu konkretnya yang saya ingin dengar sih masukan, dan supaya itu jadi masukan buat buat meeting kita hari ini sehingga ada tindak lanjutnya nanti. Jadi kita tidak hanya dapat pengetahuan yang menyegarkan kita cuma di momen ini saja, tapi kita bisa ada on progress ke hari-hari besoknya. Nah mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bung Nail. Baik, terima kasih Pak Pak Co. Jeff, Pak terima Nail, kasih. ini dua dulu Pak. Ini soalnya pertanyaannya banyak nih. Dari Ibu Ima dan Pak Co. Silakan Pak Nail. Ya. Pak, nggak apa-apa, Ibu yang dari NTT itu juga boleh lah. Oh boleh. Tapi langsung ke pertanyaannya ya, siapa Oh tahu baik. sama. Ya, ya. Baik. Ibu dari NTT silakan memperkenalkan nama dan asal dari mana, silakan. Nah, terima kasih Pak. Nama saya Marlin dari BPS Provinsi NTT. Benar Pak, saya straight to the point saja. Eh, apa namanya seperti dari Bapak sudah sebutkan bahwa memang kitanya yang harus reaksi kita terhadap dinamika yang terjadi itu yang perlu gitu ya Pak. Tapi pada saat kita maksudnya tidak mampu reaksi kita tidak mampu bereaksi gitu, kemana bantuan yang perlu kita cari gitu Pak. Maksudnya alurnya gimana gitu. Misalnya kalau kita butuh psikologi itu ke dokter umum dulu, terus kemana, terus menurut pengetahuan Bapak apakah
ada BPJS menanggung biaya psikologi, konsultasi psikologi dan pengobatan psikologi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Marlin. Pak Nail, ini Pertanyaan ada tiga menarik. orang, Pak. Iya, Silakan, iya, Pak. betul, betul. Baik, saya mulai dari Ibu dari Jawa Timur. Tadi saya lupa namanya, Ibu Ibu Ima, Ima Pak. ya. Ibu Ima. Ibu Ima, Ya. terima kasih Bu. Nah, Ibu ternyata kelihatannya juga concern ya terhadap isu kesehatan mental yang berkaitan NPD. NPD ini apakah yang dimaksudkan adalah narcissistic personality disorder ya Bu ya? Jadi yang kemudian yang sangat self-centered, sangat kemudian penting untuk menjadi pusat perhatian dan umumnya menjadi lebih mendominasi dan sebagainya, ya Bu. Nah, bagaimana menghadapi mereka, gitu kan? Nah, tadi Ibu mengatakan demikian. Menurut saya tadi sama seperti bahwa sejatinya kita nggak bisa mengobati dia. Tapi oke, reaksi kita dan ketika kita oh iya ini dia memang ada isu yang kadang-kala kita self diagnosis juga ya Bu ya. Ketika ada isu sehingga kita kemudian bisa melihat bahwa mungkin tindakan, perkataan, reaksi tertentu kepada kita gitu, dari dia kepada kita yang negatif bisa jadi bukan karena artinya kita juga harus lebih objektif memahami bagaimana sesuatu termasuk menjadi memahami masalah ini gitu ya. Pertanyaan ini siapa yang paling merasa terganggu? Dianya atau kita dalam satu isu yang kita hadapi. Kalau itu ternyata masalahnya dia, maka strateginya berbeda dengan itu ada ketika masalahnya adalah masalah di kita. Jadi prinsipnya menghadapi atasan yang seperti itu, ya udah kita juga jadi objektif. Kalau dia mengatakan sesuatu yang negatif, dia bertindak sesuatu, ya kita nggak usah terlalu baper karena kita ini dia bagian dari karakternya dia. Ya. Tapi kemudian Pak dia atasan langsung saya, misalnya dia teman kerja sebelah ruangan saya, gitu kan? Oke minimal di desk saya bertugas, saya ciptakan heaven dan terpetik minimal. Oke kita pakai headset, kita buat semacam ini juga semacam boundaries juga gitu Bapak Ibu ya. Ya boundaries oke, saya akan melayani dia hanya pada sejam tertentu. Artinya kita punya strategi-strategi yang sesuatu yang bisa kita kelola. Kita kan nggak bisa usir, kamu jangan kerja di sini, kamu kerja di luar. Nah saya itu dia bukan kita bukan atasan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin itu Bu yang saya pikirkan. Nah betul untuk Pak George, terima kasih Pak George komentar respon positifnya. Hal terakhir berkaitan instrumen tools sebenarnya ada yang seringkali dipakai misalnya dalam di setting-setting layanan kesehatan misalnya berbasis puskesmas atau kemudian RSUD ya. Nah memang psikolog ini juga merespon pertanyaan Bu Ibu dari NTT kemana saya mengakses bantuan betul Bu. Penting untuk mengakses bantuan ya. Ketika situasi dalam hidup kemudian sudah menjadi kompleks, sumber daya yang biasa dipakai nggak bisa bekerja, maka kemudian itu saatnya Bapak Ibu meminta pertolongan. Nah dalam hal ini memang kalau bicara psikolog psikiater di Indonesia Timur memang agak terbatas. Tetapi umumnya ada di RSUD atau ada di kampus di mana ada fakultas psikologinya, ada fakultas kedokteran psikiatrinya, atau juga ada biasanya di UPT PPA itu juga ada gitu ya di dinas PPA atau biasanya juga ada di masing-masing wilayah itu ada di minimal provinsi di HIMSI Himpunan Psikologi Indonesia. Nah itu juga bisa Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mereka. Saya tahu di Maluku ketuanya saya kenal, di NTT juga ada gitu. Atau sekarang kita terhubung Bapak Ibu jadi ada online ya. Ada ya Bapak Ibu melakukan secara online ya, mengakses bantuan layanan. Tapi minimal Bapak Ibu bukan berarti misalnya ketika ada luka kan harus ke dokter Bapak Ibu. Enggak, lingkungan terdekat bisa memberikan support. Jadi oleh sebab itu saya tekankan pentingnya pelibatan peer, sahabat dan ibu pun juga mengakses bantuan dari sahabat atau lingkungan terdekat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke Pak Jos yang bagian pertama belum terjawab, lalu apa yang bisa kita lakukan secara organisasi? Memang Pak, ketika memang banyak kesibukan, kita hidup dari deadline ke deadline, itu kan berarti kalau kita bicara manajemen waktu, itu ada di kuadran 1. Semuanya mendesak dan semuanya penting. Mendesak semua. Tapi ini penting nih, nggak bisa dilewatkan. Ya memang itu kemudian ketika kita terlalu fokus di kuadran 1 dan kita tidak mengalokasikan untuk di kuadran 2 sesuatu yang penting tapi tidak mendesak bisa ditunda-tunda tapi penting nih gitu ya. Itu memang efeknya lebih ke kesehatan kita, lebih ke mental health kita, kesehatan psikologis kita. Jadi memang betul perlu dimulai. Ya sebenarnya banyak contoh praktik baik Pak di beberapa instansi termasuk instansi pemerintahan juga. Salah satunya tadi saya bilang pencegahan dan penanganan RWP, respectful workplace itu bisa dimulai. Atau kalau belum ada arahan dari atas, dari pusat, dari pimpinan turun ke bawah,
ya lakukan inisiasi-inisiasi kecil Bapak Ibu, buat setiap hari Jumat mungkin akhir pekan, ya nggak usah lama-lama, dan sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu berbiaya mahal juga Bapak Ibu, ya mulai dari Jumat mendengar atau Jumat curhat atau apapun lah, atau kemudian pastikan ya, biasanya kan kegiatan olahraga itu kan juga sesuatu yang diminati ya, itu berdampak juga pada kesehatan mental. Tapi nggak hanya olahraga, habis olahraga ada omong-omongnya gitu ya, ada diskusinya, atau kemudian ya hal seperti itu, saya pikir oke ya. Jadi inisiatif kecil bisa dimulai Pak, ya, harus dimulai. Mungkin itu saya pikir Pak Jeffrey, komentar saya. Bapak Ibu, mohon maaf, sangat menarik. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, bisa saja nanti sampai ke panitia, kita lihat bagaimana saya bisa meresponsnya. Tapi mohon maaf, saya harus jam 9 harus berpindah ke kegiatan yang lain, Pak. Ya. Waduh, padahal 9 di kami ya, jadi oh jam ya, baik, 11 di baik. Bapak. Iya. Jadi Baik, Pak. kelihatannya sesi tanya jawabnya kita akhir di sini, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu, Bapak karena Ibu. keterbatasan waktu nih, Pak, dan saya sudah mengecek di link pertanyaan sudah 58 yang bertanya, Pak. Terus tadi kita awalnya sebelum sesi tanya jawab 793 partisipan, sekarang sudah 830 partisipan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, nanti mungkin Bapak Ibu tinggal mengetik pertanyaannya pada link chat, link pertanyaan, nanti akan dijawab secara berkala oleh Pak Nael. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sekali lagi sebelum kita akhiri sesi di siang hari ini karena Pak Nael punya agenda lain, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Nael untuk kami semua. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, membahas mengenai kesehatan mental, artinya kita membahas mengenai diri kita. Diri kita instrumen kunci. Yang paling pertama harapannya peduli pada diri kita adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kemudian kita melakukan berbagai upaya sederhana tadi untuk merawat diri, tetaplah sibuk. Simple things well, interpretasi, berdampak, tetap usaha, dan jaga kontak sosial. Dengan demikian, kondisi optimal kita yang prima juga akan terimbas ke lingkungan kita, apalagi lingkungan pekerjaan dan lingkungan sosial kita. Saya pikir itu saja Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, it's okay not to be okay, tapi pahami bahwa tiap kita punya resource untuk kemudian seperti binatang kecil yang kita nyanyi tadi, kita turun tapi kita naik lagi untuk kemudian tembok kehidupan yang berbeda-beda yang kita hadapi. Saya pikir sekian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Nael untuk waktunya, luar biasa sekali nih. Baik Bapak Ibu, saya pikir kita sampai di sini untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi ada closing statement dari Pak Nael, kita akan dengarkan juga closing statement dari Kepala BPS Provinsi Maluku. Yang terhormat Ibu Ica, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Nael. Sekali lagi, ya. Sama-sama Ibu, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya saya hanya cuma mau bilang, hidup ini ya harus kita tetap bersyukur, tetap positive thinking, kerja keras, kerja serius, tapi jangan lupa bahagia. Itu saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa video record dari kegiatan ini dapat Bapak dan Ibu nonton lagi di kanal YouTube BPS Provinsi Maluku. Webinar telah memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan mental. Saatnya kita bergerak bersama untuk menciptakan perubahan positif. Mari kita jadikan kesehatan mental kita sebagai bagian dari keseharian kita. Kepada narasumber Pak Nael, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sungguh luar biasa dalam pembahasan materi yang menarik dan fun. Terbukti Pak dari banyaknya respon di chat maupun Mentimeter tadi, juga jumlah partisipasi yang gaspol Pak dari 100 di awal sampai lebih dari 800 di saat ini. Kemudian kepada para tamu undangan dan seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Dan mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental kita sehingga kita dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.